البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, Al-haditsu salasun ba'da arba'imi'ah, 430 untuk cetakan yang ini. Wa anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di hari kiamat adalah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu seseorang yang diletakkan dua bara api di, yaitu bagian bawah dari telapak kakinya. Akhmas ini adalah apa? Bagian bawah telapak kaki tapi yang tidak menempel dengan tanah. Berarti sedikit aja itu ya, bagian yang tidak menempel dengan tanah dari telapak kaki kita itu. Nah, itu namanya adalah akhmas. Berarti dia yang paling jauh dengan tanah dari telapak kaki. Itu yang dikasih bara api. Ternyata apa? Efeknya masih sangat berat. Padahal dia agak jauh dari bara api itu dibandingkan telapak kaki yang lain. Yang lain mungkin jelas langsung langsung terkena. Atau boleh jadi kalau bara apinya kecil hanya dia yang kena, tapi efeknya sangat berat. Qal yaghli minhuma dimaghuh, menjadi bergejolak, menjadi mendidihlah minhuma, minnya sababiyah, disebabkan karena dua bara api tadi, dimaghuh, yaitu otak dia. Na'udzubillah. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaba, dia tidak memandang ada orang yang lebih keras siksaannya daripada dia. Wa annahu la auhanuhum azaba, padahal dia itu yang paling ringan siksaannya di antara mereka. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Berarti apa? Ada yang siksaannya agak ringan, ada yang agak berat, ada yang sangat berat, bahkan yang ada yang paling berat. Dan yang paling berat ini justru yang diremehkan. Inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Ini dari jenis kaum muslimin. Kaum muslimin yang paling keras siksaannya adalah apa? Tukang gambar, gambar makhluk bernyawa. Adapun kalau orang kafir, jelas orang kafir mereka siksaannya keras-keras. Walaupun apa? Tetap bertingkat-tingkat. Adapun dari kalangan muslimin yang disiksa dengan sebab maksiat, bukan dengan sebab kekufuran, maka itu tadi. Tayyib, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya siksaan di dalam neraka itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling ringan, ada yang agak ringan, ada yang ringan, ada yang agak berat, ada yang paling berat, dan seterusnya. Tapi apa masalahnya adalah, dan ini yang mengharuskan kita takut, wallahul musta'an, yang paling ringan saja dia sudah merasa tidak ada yang lebih berat daripada dia siksaannya. Karena apa? Sedemikian dahsyatnya siksaan tersebut. Kenapa? Disebutkan di sini sekedar di telapak kakinya, bahkan bukan semua, hanya di bagian akhmas, yaitu telapak kaki yang tidak sampai menempel dengan bumi, kata Imam Nawawi dan juga kata Ibnu Hajar. Diletakkan di situ dua bara api. Ternyata apa? Dengan sebab itu otaknya mendidih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalau otak saja yang paling jauh dari telapak kaki itu saja mendidih, bagaimana dengan yang agak dekat-dekatnya? Bagaimana dengan kakinya itu sendiri? Perutnya bagaimana? Lututnya bagaimana? Telapak kakinya sendiri sudah jadi kayak apa? Dan seterusnya. Wal iyadzubillah. Ini adalah siksaan yang sangat berat. Padahal di dunia saja kita sekedar menginjak puntung rokok saja kita sudah melompat. Padahal perut kita masih selamat, otak kita selamat. Itu aja sudah tidak tahan. Bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan bara api di sana, yang mana apinya itu tidak akan padam? Dan bagaimana sementara dalam keadaan dia itu tidak akan mati, orang-orang yang menjadi ahli nar. Adapun orang Islam, maka dia akan apa? Ada harapan disiksa beberapa waktu lalu dia dimatikan. Beberapa waktu itu sendiri berapa? Sementara dalam satu hari adalah 1000 tahun. Satu saat saja itu sudah entah berapa puluh tahun itu di dalam nerakanya itu. Allahul musta'an. Tayyib. Maka ini mengharuskan untuk kita takut kepada Allah.
Kalau api di dunia saja kita tidak tahan, sekedar baranya saja kita tidak tahan, sekedar cuaca panas di siang hari saja kita tidak tahan, bagaimana kita akan menghadapi cuaca yang sangat buruk dan sangat menakutkan di neraka itu nanti. Makanya orang-orang yang berani menantang Allah Ta'ala, berani membantah Allah Ta'ala, layak dikatakan kepada mereka, afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apakah ini sihir? Ataukah kalian itu tidak melihat? Masuklah ke dalam neraka itu. Kalian sabar ataupun tidak sabar sama saja. Kalian cuma dibalasi sesuai dengan amalan kalian. Taib. Dan Allah Ta'ala berfirman, fama asbarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Di dunia saja mereka nggak sabar. Bagaimana dengan neraka mereka sabar? Tapi memang apa? Laisal khabaru kal muayyanah. Berita memang tidak seperti apa? Kenyataannya yang tidak seperti kalau melihat langsung. Kalau sudah lihat langsung, baru sedar, baru tobat mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Berharap kami sekarang kami telah lihat dan kami telah dengar langsung. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh. Sekarang kami sudah yakin. Yakinnya setelah apa? Setelah lihat neraka. Ketika di dunia sombong sekali, diingatkan tidak pernah sedar. Ini adalah orang-orang yang bergaya apa? Sabar terhadap neraka. Padahal tidak mungkin mereka sabar sesaat pun. Allahul musta'an. Disebutkan di sini bagaimana dia sampai menganggap dirinya yang paling keras siksaannya. Boleh jadi karena apa? Sedemikian dahsyatnya siksaan itu dia sampai nggak lihat yang lain-lain. Padahal apa? Seandainya dia tahu keadaan orang lain, tahulah dia, oh saya masih nggak seberapa ini ternyata. Orang lain betul-betul apa? Dimasukkan dari duburnya itu rantai-rantai besi yang dari api neraka lalu tembus sampai ke kepalanya. Ini lebih ngeri lagi. Bukan hanya sekedar 2 bara api, tapi apa? Rantai-rantai dari besi. Ada yang mereka itu minta minum, dikasih minum, sekali minum langsung keluar dari duburnya. Karena apa? Perutnya sudah hancur luluh. Ini lebih berat dari sekedar bara api yang ada di telapak kaki. Tapi masalahnya boleh jadi dia tidak lihat, atau namanya orang kesakitan memejamkan mata, sehingga nggak tahu di samping-sampingnya itu siksaannya lebih berat dan lebih menakutkan. Sebagaimana apa? Penduduk surga yang paling rendah derajatnya, dia sudah menganggap tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Kenapa? Orang yang lebih hebat dari dia non jauh di atas sana, di tingkatan yang jaraknya adalah seperti bintang di atas. Dia nggak tahu yang di atas itu lebih nikmat lagi, yang di atasnya lagi lebih nikmat lagi. Yang paling bawah sudah merasa saya sudah paling nikmat, nggak ada yang lebih hebat dari saya. Iya, karena yang paling rendah saja, maka dia kenikmatannya adalah seperti penguasa 10 kali lipat penguasa bumi. Di dunia saja sekedar berkuasa 5 tahun orang sudah lupa. Bagaimana kalau 10 kali lipat penguasa bumi dan kekal? Tentunya ini adalah kenikmatan yang dia sampai mengatakan, Rabbana qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal awwalin wal akhirin. Wahai Rabb kami, engkau telah memberikan pada kami kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada generasi dulu dan belakangan. Padahal dia yang paling rendah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau dia tidak melihat yang lain, dia sudah merasa ini kenikmatan terbesar. Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Sebagaimana penduduk neraka, ketika dia tidak melihat orang lain, maka dia menyangka ini sudah siksaan yang paling berat. Tidak ada yang lebih berat dari siksaan saya ini, siksaan yang saya alami. Ini menunjukkan apa? Untuk penduduk surga yang paling rendah derajatnya, betul-betul nikmat yang dia dapatkan itu luar biasa, sampai-sampai dia merasakan seperti itu. Sebagaimana penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, itu pun siksaan yang sudah sedemikian luar biasa, sampai-sampai dia merasakan tidak ada yang lebih dahsyat daripada siksaan dia. Ya, ini adalah siksaan yang kekal. Sampai-sampai menyebabkan apa? Yang di atas pun mendidih. Bagaimana yang bawah? Ini memang bukan bara api biasa. Ini bara api yang boleh jadi dilipatkan 70 kali lipat. Atau apa? 69 kali lipat dari bara api di dunia. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Besi saja lebur, apalagi badan kita. Besi-besi biasa itu. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.